Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi keempat, yaitu tentang trigonometri. Sebelum ke materi, perkenalkan nama saya Reva Ninanda Putri, nomor absen 24, kemudian ada rekan saya Lavina, Vera, Zaki, Dea, dan Lira, yang akan mempresentasikan juga tentang materi trigonometri. Pada materi trigonometri ini kami akan membahas tentang rasio trigonometri, kebalikan rasio, teorema Pythagoras, dan sudut istimewa. Apa itu rasio trigonometri? Rasio trigonometri adalah hubungan antara sisi-sisi dan sudut dalam sebuah segitiga. Dalam segitiga siku-siku terdapat 3 rasio trigonometri utama yang sering digunakan, yaitu sin, cos, dan tan. Ketiga rasio tersebut mempunyai peranan penting dalam berbagai permasalahan matematika dan diterapkan dalam berbagai bidang ilmu seperti fisika, astronomi, dan teknik. Mengapa rasio trigonometri penting dalam segitiga siku-siku? Rasio trigonometri pada segitiga siku-siku penting karena memungkinkan kita menghitung panjang sisi-sisi dan ukuran sudut tanpa harus mengukurnya secara langsung. Dalam perhitungan ini, simbol-simbol trigonometri seperti sin, cos, dan tan digunakan sebagai alat bantu. Rasio trigonometri adalah perbandingan nilai sisi-sisi dari segitiga siku-siku. Misalkan sudut antara dua sisi adalah O, maka ketiga trigonometri dasar untuk O dapat dituliskan A sinus, B kosinus, C tangen. Berikut merupakan gambar dari contoh sin cos tan beserta rumusnya. Berikut merupakan contoh soal rasio trigonometri. Perhatikan segitiga siku-siku di bawah ini. Tentukan sin cos tan. Langkah pertama yaitu tentukan panjang sisi yang lain. Kita mencari C, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan 16 tambah 9. Lalu diakar menjadi akar 25 dan hasilnya 5. Lalu langkah 2, tentukan nilai trigonometri, yaitu kita mencari sin dahulu. Sin merupakan dari BC per AB. Jawabannya adalah 4 per 5. Cos AC per AB. Jawabannya adalah 3 per 5. Dan yang terakhir adalah tan BC per AC. Jawabannya adalah 4 per 3. Materi selanjutnya adalah kebalikan rasio. Nah, dari 3 perbandingan trigonometri dari sebelumnya, yaitu sin, cos, tan, terdapat 3 perbandingan timbal balik, yaitu kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, di mana kalau kosekan itu sama dengan miring per depan, berarti sisi miring dibagi depan. Sedangkan sekan adalah sisi miring dibagi samping. Dan kotangen adalah samping per depan, berarti sisi samping dibagi depan. Nah, ini kebalikan dari misalnya yang kosekan itu adalah kebalikan dari sin. Nah, kalau sin berarti sisi depan per sisi miring. Nah, kalau kosekan adalah sisi miring per depan. Selanjutnya ada contoh soal kebalikan rasio. Hitunglah perbandingan trigonometri kosekan, sekan, dan kotangen di bawah ini ya. Yang pertama kita mencari kosekan. Nah, rumus dari kosekan adalah sisi miring dibagi dengan sisi depan. Nah, kita lihat sudutnya itu yang depan ya. Yang miring, sisi miringnya adalah 13 dan sisi depannya adalah 5. Berarti 13 per 5. Yang kedua adalah sekan. Untuk sekan berarti sisi miring dibagi sisi samping. Terlihat bahwa sisi miringnya adalah 13 dan sisi sampingnya adalah 12, yakni untuk sisi miring garis AB dan untuk sisi samping garis BC. Selanjutnya yang ketiga adalah kotangen. Nah, rumus dari kotangen sendiri adalah sisi samping per sisi depan. Terlihat dari gambar bahwasanya sisi samping adalah BC, yakni 12. Sedangkan sisi depan adalah AC yang
bernilai 5. Berarti kotangin sama dengan 12/5. Oke, teorema Pythagoras. Semua segitiga siku-siku memiliki sifat yang sama yang dinyatakan dalam teorema Pythagoras, yaitu kuadrat sisi miring dari segitiga siku-siku sama dengan penjumlahan kuadrat dua sisi lainnya. Berikut adalah contoh soal dari teorema Pythagoras. Terdapat segitiga dengan sisi A, sisi tegak A 12 cm, dan sisi tegak B 5 cm. Berapakah panjang sisi miring dari segitiga tersebut? Menggunakan rumus A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 169, lalu diakarkan kuadrat menjadi 13, sehingga sisi miringnya 13 cm. Nah, selanjutnya yaitu sudut istimewa. Sudut istimewa trigonometri adalah konsep penting yang berhubungan dengan nilai-nilai trigonometri dari sudut-sudut tertentu yang memiliki ukuran spesifik. Sudut-sudut tertentu seperti 0 derajat, 30, 45, 60, dan 90 derajat dikenal sebagai sudut istimewa trigonometri. Bisa dilihat, berikut adalah tabel dari sudut istimewa. Tabel berikut wajib hukumnya untuk dihafal, karena ini merupakan kunci untuk mengerjakan soal-soal sudut istimewa. Sudut 0 derajat. Sudut ini adalah awal dari segalanya. Ketika kita berbicara tentang sudut 0 derajat, kita sebenarnya berbicara tentang garis lurus ya, tanpa ada kemiringan sama sekali. Nilai-nilai trigonometrinya yaitu sin 0 derajat artinya 0, yaitu 0, yang artinya sin dari sudut ini adalah 0, karena tidak ada ketinggian yang dibentuk. Sedangkan cos 0 derajat adalah 1. Nilai kosinusnya adalah 1 karena garis ini sejajar dengan sumbu X positif. Tan 0 derajat adalah 0 karena tidak ada perbedaan antara tinggi dan panjang dalam segitiga. Selanjutnya yaitu sudut 30 derajat dan 45 derajat. Untuk sudut 30 derajat, mereka menggambarkan kemiringan sekitar 1/3 dari sudut siku-siku. Sedangkan sudut 45 derajat yang biasanya dikenal dengan sudut yang membagi sudut siku-siku menjadi dua bagian yang sama besar. Dan yang terakhir yaitu sudut 60 derajat dan 90 derajat. Sudut 60 derajat adalah sudut yang menunjukkan kemiringan sekitar 2/3 dari sudut siku-siku. Sedangkan sudut 90 derajat adalah sudut yang sempurna 90 derajat. Bisa dilihat berikut adalah koordinat dari kuadran 1 hingga kuadran 4. Kuadran 1 dimulai dari 0 derajat hingga 90 derajat, kemudian dilanjutkan dengan kuadran 2 dimulai dari 90 derajat hingga 180, dan kuadran 3 180 sampai 270, yang terakhir kuadran 4 dari 270 hingga 360 derajat. Contoh soal sudut istimewa. Tentukan nilai perbandingan dari trigonometri sin 120. 120 derajat termasuk kuadran 2 karena dia lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Di sini kita bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan mengurangi 180 dengan 120 tambah 90 dengan 30, dikarenakan 90 tambah 30 hasilnya 120 derajat. Kemudian kita mengambil nilai yang terakhir yaitu 30 derajat, yang dimana kita harus mengambil nilai sin 30 derajat senilai dengan 1/2. Oke, selanjutnya yaitu latihan soal. Nah, di soal nomor 1 ini itu untuk menentukan nilai sin A, cos A, dan tan A. Sebelum menentukan sin A, cos A, dan tan A, yaitu menentukan nilai sisi C-nya itu berapa, yaitu dengan menggunakan rumus Pythagoras. Oke, selanjutnya yaitu nomor 2, diketahui segitiga ABC siku-siku di C dengan panjang sisi A akar 5 satuan dan panjang sisi B 2 satuan. Tentukan nilai perbandingan
trigonometri untuk sudut A. Nah, cara mengerjakannya sama, yaitu menentukan nilai sisi C-nya berapa, menggunakan rumus Pythagoras. Selanjutnya, mencari sin A-nya berapa, cos A-nya berapa, tan A-nya berapa, sama kebalikan trigonometrinya, yaitu cot A berapa, sec A-nya berapa, cosec A-nya berapa. Selanjutnya, nomor 3, diketahui segitiga ABC siku-siku di A dengan panjang sisi B 1 satuan dan panjang sisi C 2 satuan. Tentukanlah nilai perbandingan trigonometri untuk sudut A. Nah, ini sama seperti nomor 2. Yang pertama yaitu mencari nilai sisinya A dulu, baru mencari sin A-nya berapa, tan A-nya berapa, cot A-nya berapa, sec A-nya berapa, cosec A-nya berapa. Nomor 4, sebuah tiang bendera memiliki tinggi 8 meter dan bayangan tiang tersebut terlihat 6 meter di bawah tanah. Jika sudut depresi antara ujung atas tiang dan ujung bayangannya adalah 45 derajat, berapakah tinggi sebenarnya dari ujung atas tiang? Nah, cara penyelesaiannya yaitu menggunakan sudut istimewa dan memakai trigonometri yang tan. Selanjutnya yaitu nomor 5, sebuah menara memiliki ketinggian 10 meter dan sebuah tangga ditempatkan 4 meter dari dasar menara dengan sudut kemiringan 30 derajat ke tanah. Berapakah panjang tanah yang diperlukan? Berapakah tinggi sebenarnya dari ujung atas tiang? Nah, nomor 5 ini sama kayak nomor 4 menggunakan sudut istimewa tetapi menggunakan trigonometri yang cos. Oke, soal ke-6. Diketahui sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang kedua sisi tegak masing-masing 10 cm dan 24 cm. Yang ditanya berapakah panjang sisi miringnya. Cara mengerjakannya kita menggunakan rumus dari Pythagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kemudian masukkan sisi-sisi yang ada di soal ke dalam rumus Pythagoras tersebut. Kemudian kerjakan dan tentukan hasilnya. Oke, soal ke-6. Diketahui sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang kedua sisi tegak masing-masing 10 cm dan 24 cm. Yang ditanya berapakah panjang sisi miringnya. Cara mengerjakannya kita menggunakan rumus dari Pythagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kemudian masukkan sisi-sisi yang ada di soal ke dalam rumus Pythagoras tersebut. Kemudian kerjakan dan tentukan hasilnya. Oke, soal nomor 7. Sebuah papan persegi panjang memiliki panjang 15 meter dan lebar 8 meter. Yang ditanya berapakah panjang diagonal papan persegi panjang tersebut. Cara mengerjakannya sama seperti nomor 6. Jadi pertama kita menggunakan rumus Pythagoras, kemudian masukkan panjang dan lebar ke dalam rumus Pythagoras tersebut dan tentukan hasilnya. Soal nomor 8. Diketahui sebuah petak lapangan memiliki diagonal sepanjang 20 meter, panjang salah satu sisi lapangan adalah 16 meter. Yang ditanya berapakah panjang sisi lainnya. Cara mengerjakannya sama seperti nomor 6 dan 7 menggunakan rumus Pythagoras. Kemudian kita masukkan panjang sisi lapangan dan panjang diagonal ke dalam rumus Pythagoras tersebut. Kemudian tentukan hasilnya. Oke, soal nomor 9. Hitunglah tan 30 derajat ditambah tan 45 derajat. Cara mengerjakannya pertama kita tentukan dulu tan 30 derajat itu berapa, kemudian tan 45 derajat itu berapa. Kemudian kerjakan dan tentukan hasilnya. Soal nomor 10. Hitunglah sudut istimewa tan 60 derajat ditambah tan 45 derajat. Cara mengerjakannya sama seperti nomor 9, yaitu pertama kita tentukan dulu tan 60 derajat itu berapa, kemudian tan 45 derajat itu berapa. Kemudian kerjakan dan tentukan hasilnya. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.